Dalam beberapa waktu terakhir ini, kota Bondowoso mulai dikenal dengan penemuan batu yang memiliki nilai sejarah serta menimbulkan tanda tanya besar bagi setiap orang, baik itu di dalam kota bahkan sampai ke kancah internasional. Sebenarnya bebatuan ini sudah ada dari dulu, akan tetapi saat masuk era digital saat ini, akhirnya situs cagar budaya di Bondowoso mulai dikenal oleh banyak orang. Aku sendiri interested untuk datang dan ingin melihat langsung dan cari tahu bagaimana histori serta bentuk batu tersebut. Semua tervisualkan dalam Magical of Bondowoso. Akses menuju lokasi bisa dibilang lumayan memacu adrenalin. Semua itu bisa dilihat dari beberapa jalan yang sudah mulai tidak terawat. But it's okay. Siapa tahu pemerintah setempat bisa lebih memperhatikan lagi setelah menonton video ini. Tempat yang akan aku kunjungi berada di Desa Glingseran, Kabupaten Bondowoso. Nama situs cagar budayanya, Kubur Batu atau oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sebutan Betok Gendeng. Setelah sampai di lokasi, aku harus trekking kurang lebih 100 meter dari jalan desa di mana di situ ada papan nama bertuliskan Cagar Budaya Glingseran Bondowoso. Setelah diamati, ternyata tempat ini belum ada fasilitas umum yang tersedia. Hanya ada papan nama yang sudah mulai kusam. Setelah sampai, aku langsung menemui Pak Munir selaku juru pelihara di situs Kubur Batu. Beliau sudah lama menjaga situs ini di bawah naungan dinas terkait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Ferry. Aduh, maaf nih, saya datangnya kesiangan. Janjinya kan semalam pagi sampai sini. Cuma memang tadi itu masih ada giat sedikit. Oh iya. Jadi dari Bondowoso setelah selesai langsung ke sini. Oh iya, enggak apa-apa Mas Ferry. Gimana, sehat Pak Munir? Alhamdulillah sehat Mas Ferry. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Pak Munir, lumayan ya. Lokasinya, perjalanannya lumayan ekstrim. Iya. Untung tadi saya tuh bawa motor. Iya.
Ya, jadi motornya memang saya sesuaikan. Saya takutnya medannya agak-agak ekstrim. Ya namanya juga informasi dari Pak Munir kan masuk daerah pedesaan tuh. Iya. Jadi saya mutusin untuk menggunakan motor Iya, biar agak- aman. Iya, agak naik ini. Iya, agak naik dan pastinya agak lain. Agak betul. Iya. Pak Munir, Iya. ini Desa Glingseran. Desa Glingseran. Desa Glingseran. Kalau boleh saya tahu, Pak, apa sih Pak arti atau makna dari Glingseran? Oh iya. Desa Glingseran itu punya makna atau arti itu, kalau bahasa Maduranya itu kelenceran katanya. Kelenceran. Jadi kalau diartikan dalam bahasa bahwa kelenceran itu tempat rekreasi. Nah, Oh, jadi jadi kelenceran itu tempat rekreasi ya. Oh, jadi Glingseran ya kelenceran itu ya? Kelenceran itu ya. Ngelencer. Ngelencer. Kalau orang Jawa tuh Betul, ngelencer. betul, Oh, betul Mas kalau Ferry. Maduranya kalau tidak salah itu Pak lenjelenen. Betul itu. Ngelencer ya? Ngelencer ya. Oke. Berarti Pak di Desa Glingseran ini banyak sekali tempat-tempat wisata ya sehingga dinamain itu. Iya betul, Glingseran. iya betul. Ini salah satunya ini, Oh iya. situs ini. Ya. Situs. Jadi Situs di Glingseran. Desa Glingseran itu juga terdapat beberapa situs batu ya. Iya, iya betul. Dan memang kebetulan Pak, Bondowoso itu terkenal dengan historinya, dengan Iya. sejarahnya, khususnya peninggalan zaman megalitikum Iya. atau zaman batu. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya sudah sempat bikin konten juga, sudah Iya. explore di Desa Banyu Putih, Oh iya, yaitu Betolabeng. Batu Lawang. Nah, Iya. sekarang giliran saya explore di Desa Glingseran karena informasi yang saya peroleh itu banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman batu yang ada di Desa Glingseran. Iya betul, betul Mas Ferry. Pak Munir, bisa dijelaskan ada berapa jenis batu yang ada di Desa Glingseran, Pak? Oh iya, baik. Ini untuk daerah Glingseran sendiri, yaitu situs Glingseran ada 3 jenis batu. 3 jenis batu. Yang pertama itu sarkofagus Oke. atau kubur batu ya. Ya, Yang sarkofagus. kedua itu batu kenong. Mm-mm. Yang ketiga itu ada semacam yang di Banyu Putih itu batu lawang. Oh, batu jadi pintu. di sini juga ada batu lawang. Iya ada, tapi agak jauh dari sini, kurang lebih 3 kilo itu. Oh, kalau dari posisi kita saat ini Iya. menuju Batu Lawang itu kurang lebih 3 kilo. 3 kilo ya. Tapi itu Batu Lawang yang ada di Desa Desa Glingseran. Glingseran ya, Oke. betul. Kalau yang Batu Kenong, Batu kenong ada di perkampungan. Mas. oh lumayan jauh juga dari Ya, sini. lumayan jauh juga. Lumayan jauh. Berarti karena posisi kita udah di sini, kita explore yang ada di sini aja. Oke, Setuju? oke, Pak siap, siap. Hmm. Pak Munir, ini merupakan sarkofagus Iya, atau kubur batu. Kubur batu berarti ada histori atau sejarahnya. iya betul. Itu seperti apa, Pak? Ini Mas, yang dinamakan kubur batu itu karena memang di sini itu tempatnya kuburan. Dalam artian bahwa di sini ini termasuk kuburan. Cuman bentuknya yang seperti ini karena ada batunya ya, di bawahnya itu ada wadah, semacam wadah. Itu tempatnya, tempat kuburan. Mungkin semacam peti gitu ya. Betul, betul Untuk sekali. ini ya, untuk tempat menyimpan mayat. Mayat, ya. Oh, oke. Tapi ada di bawah sini. Di bawahnya, iya. Terus pintunya juga ada, Mas. Kalau yang utuh nanti sampai kelihatan. Oke. Ada di sebelah mana selatan ya. Selatan. Itu ada bantalan nanti. Ada bantalan. Berarti ini kubur batu atau sarkofagus yang bentuknya nggak utuh ya, Pak ya? Oh, ini sudah pecah, Mas. Sudah pecah pecah ya. Ya, nggak utuh. Ya, nggak Ini utuh. kalau misalkan utuh berarti kan nggak terbelah jadi 2 gini ya, nyambung ya. nyambung ya, betul nyambung. Oke. Terus di bawahnya ada wadah semacam tempat Iya. untuk bersemayamnya mayat itu. Oh, Ya. oke. Nanti sampai bisa lihat yang utuh itu nanti ada. Iya. Nanti. Pak, kenapa Pak Munir meyakini bahwasanya di bawah batu ini itu ada semacam tempat untuk menyimpan atau tempat bersemayamnya mayat itu sendiri? Hal apa yang menguatkan hal itu, Pak? Oh iya, betul. Itu kan memang sudah pernah ditemukan tulang belulangnya, terutama tengkorak kepalanya, Mas. Ya. Oh. Tapi tengkorak kepalanya itu besar. Kemungkinan zaman dulu itu orangnya gede-gede. Iya. Akhirnya kepalanya itu besar-besar. Pernah ditemukan di sebelahnya itu ya satu apa namanya
kepala tengkoraknya itu sekarang sudah diamankan di Museum Empu Tantular itu. Waktu itu memang karena Bondowoso tidak ada museumnya, jadi Museum dititipkan Empu di sana. Tantular atau Museum Trowulan? Empu Tantular. Empu Tantular ya. Ada di mana? Sidoarjo apa mungkin ya? Iya. Ya betul. Oh, jadi sisa dari apa ya, dari jasad atau mayat itu sendiri sudah berupa tulang belulang ya, Tulang belulang dari kepala, tangan, anggota tubuh yang lainnya. Iya. Jadi semacam fosil gitu ya Pak ya? Iya. Terus pernah juga ditemukan istilahnya apa ya, bekal sangunya apa mungkin ya. Iya, iya. Jadi barang-barang yang berharga seperti perhiasan itu ya, manik-manik itu. Baju mungkin Pak? Enggak. Kalau baju enggak ada. Enggak, ya? Cuman ya manik-manik sama perhiasan-perhiasan itu yang ada itu. Jadi itu mungkin sebagai bentuk apresiasi ya. Saat orang yang sudah meninggal di zaman dulu, harta benda yang memang memiliki nilai itu ikut dibawa. Iya. Ikut dimakamkan juga. Iya betul. Oke. Ya memang zaman dulu itu kepercayaannya masih ini ya, animisme, dinamisme. Oh betul mas. Ya. Makanya harta-harta semacam itu juga dibawa. Iya. Pak, kalau seperti itu Pak, berarti misal nih Pak, ada orang yang memang penasaran dan tahu informasi bahwasanya orang-orang zaman dulu yang dikubur di sarkofagus atau kubur batu ini dibawa sama perhiasannya, bisa digali tuh. Iya betul mas, karena memang sebelum ada juru peliharanya masih belum dijamah oleh pemerintah, memang sudah banyak penjaraan di sini. Sehingga ini batu-batu ini ada yang pecahnya karena memang faktor manusianya, juga ada pecahnya faktor alam. Iya. Mungkin karena memang digali pakai linggis atau gimana itu ya. Jadi memang pecahnya ini ada dua faktor, faktor alam, terus ada yang memang sengaja semata-mata untuk mengambil yaitu barang hiasannya. Iya betul. Oke, kita lanjut kemana nih Pak? Kalau memang mau yang utuh di sana, di sebelah sana. Di sebelah sana? Iya. Oke. Mari Pak. Lahan di sini lumayan luas dan jarak antara sarkofagus atau kubur batu satu dengan yang lainnya terpisah. Sarkofagus tersebut berada di lahan warga yang masih aktif ditanami beberapa tanaman seperti tembakau dan jagung. Ini merupakan new experience buat aku ketika harus menyusuri jalan setapak di antara tanaman tembakau untuk melihat langsung situs yang punya value tinggi. Oh ini mas, yang utuh mas? Oh ini sarkofagus yang utuh? Yang utuh ini. Bentuknya ini ya Pak ya, agak apa ya? Bulat ya, agak bulat. Terus menurun gini ya? Iya, lebih besar di sebelah timur. Iya, lebih besar di sebelah sini. Ini kayak jidur mas. Betul. Ya. Betul. Makanya sama warga di sini ini dikasih nama batu kendang. Ya. Karena seperti kendang. Kendang, betul. Ya. Ini apa Pak? Lubang nih Pak? Oh ini biasanya tertutup mas sampai sini mas. Ini mungkin dulunya digali sama orang. Oh sebenarnya ini tertutup? Tertutup, betul. Oh. Terus di sini nih ada batasnya mas. Ya, yang di sini yang saya ceritakan ada semacam bantalan. Oh oke. Berarti ada bantalan dibuka. Iya bisa kan? Dibuka itu. Bisa dibuka. Ya. Lalu jenazahnya ditaruh di dalam. Oh gitu. Ya. Kalau ini yang sekarang ini bentuk lubang kayak ini memang sudah buatan, sudah. Artinya sudah dirusak ya. Sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya pastinya, betul, kan? Ya betul. Oke. Ya ini yang dinamakan
wadahnya, tempatnya sini. Oh, ini. Yang di bawah ya. Jadi mayat ini ada di dalam sini, Mas, bukan di atas. Iya, di dalam. Di dalam ya. Ini kan cuma tutupnya aja yang di atas. Iya. Berarti di dalam terus ke bawah mungkin ya, Pak? Iya, ke bawah. Terus ini di sebagai penopang atau penutupnya. Penutupnya, ya? Betul. Oh, makanya disebut dengan kubur batu. Kubur batu. Karena ditutup oleh batu. Ya. Jadi ada kemungkinan tidak hanya satu orang yang dimasukkan di sini, Mas. Terbukti dengan adanya banyak tulang-tulang tengkoraknya di situ. Di dalam sini. Berarti Pak, begitu ini digali, berarti bisa diletakkan beberapa jenazah ya waktu itu ya? Iya, betul. Berarti jenazahnya bisa ditumpuk-tumpuk gitu, Pak? Ada atau dijajar? Dijajar ya. Ada kemungkinan seperti itu, Mas. Kan soalnya kan banyak sini kan. Anunya ini. Tulang belulangnya. Tulang belulangnya. Yang pernah di sini pernah ditemukan tulang kepalanya yang besar itu. Oh. Kepala tengkoraknya. Kepala tengkoraknya ya. Ya. Sekarang sudah dimuseumkan di Emputan Tulang. Oke. Kita lanjut kemana? Di sebelah sana kayaknya ada, Pak. Di sebelah sini juga ada. Ada. Ya, yang masih utuh. Oke, boleh. Terus habis itu nanti ke daerah sana, Mas. Ya. Ya. Oke, lewat sini aja. Ini, Mas, yang masih utuh, Mas. Ini termasuk Atasnya. sarkofagus yang masih utuh ya? Iya. Berarti ini bagian atasnya, Pak? Bagian atasnya aja. Iya. Ada kemungkinan pondasinya ada di bawah wadahnya. Jadi ini penutupnya ya, Pak? Penutupnya. Dan yang jelas jenazahnya itu ada di bawah. Di bawah, ya. Rata-rata memang lebih tinggi yang sisi sebelah timur, Mas. Sebelah timur ya, Iya. daripada barat. Daripada barat. Berarti begini ya, Pak ya? Iya. Ada kemungkinan ini menghadap ke gunung ya, Mas. Betul. Ke gunung yang lebih tinggi. Rata-rata kan ke barat ke timur. Atau mungkin ya, Pak ya, filosofinya kepala di sini terus kaki di sini. Betul. Karena kan posisi kepala jauh lebih tinggi daripada kaki. Betul. Kemungkinan. Ada kemungkinan saya seperti juga itu. nggak tahu gitu. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Karena tulang kepalanya memang ada di sebelah timur. Iya. Ya. Ini bisa dikatakan bentuknya masih utuh ya, Pak ya. Masih utuh. Walaupun Mas. tidak sempurna. Tidak ya. sempurna ya. Ini biasanya nyambung dari sini ke sini. Ya. Nah, biasanya tutupnya ada di sini. Oh. Yang jelas ini batu ya, Pak ya. Iya. Kalau saya perhatiin ini, Pak, mirip ya dengan tanah liat yang memang struktur tanahnya tuh nggak mulus gitu loh. Tapi ternyata ini batu ya. Iya, batu. Ini menurut dari arkeologi ini sebagian dari penelitian tuh bahwa ini termasuk batu andesit. Katanya itu batu dari sungai. Batu andesit. Ya. Cuman kalau dari sungai, karena kebanyakan di daerah sana itu memang ada semacam tempat galiannya seperti ini. Waktu itu cuma kita berpikir gimana cara ngangkatnya batu sebesar itu kalau memang dari sungai. Betul. Bisa ditaruh atau ditaruh di sini. Diletakkan di sini di tempat yang lebih tinggi. Betul. Dan nggak mungkin gitu, nggak masuk mungkin. akal gitu. Ya. Ya itu karena mungkin waktu itu kan tidak ada semacam alat semacam sekarang kan ya. Kayak alat berat untuk mengangkat batu. Iya betul ya. Itu termasuk satu pertanyaan juga, Mas. Iya. Satu pertanyaan menimbulkan satu pertanyaan sekaligus sebuah keajaiban. Keajaiban ya. Iya kan karena benar kata Pak Munir, ini nggak mungkin kalau memang ini batu andesit yang ada di sungai dibawa ke sini, diangkat. Siapa yang bisa? Ya itu. Ya kan? Ya itu.
di mana waktu itu belum ada teknologi secanggih Sekarang, betul Ya. Mas. Kalau yang itu aja ngangkatnya, misalnya orang 100 saja tak kira Nggak kuat bisa, itu Mas. nggak bisa. Tak kira kuat Nggak itu. bisa. Sekalipun badannya gede-gede ya Pak. Iya, betul. Terus cara ngangkatnya itu gimana? Kan Betul, itu ya. betul, Nah, itu termasuk satu pertanyaan itu. betul. Oke, kita lanjut Pak. Ke sebelah sana, Mas. Iya, ini kok kecil Pak Ini mungkin pecahannya sudah, Mas. pecahannya ya? Pecahannya. Pecahannya. Soalnya beda. Kalau yang ini Iya, gede, sudah yang pecahannya. tadi jauh lebih gede, Iya. terus ini kecil gitu. Iya. Ini pecahannya nih, Mas. Mungkin sudah. Pecahan dari batu yang di sini atau Bukan, memang batu tersendiri sini. tersendiri? Iya. Cuman udah pecah Udah gitu pecah, ya? ya. Udah terbelah ya Pak? Terbelah. Oke, Pak Munir, lanjut Iya. kemana? Ke daerah sana, Mas. Oke. Ini tinggal separuh, Mas. Iya. Cukupnya aja ini, tinggal separuh. Sayang sekali ya Pak ya. Ya itu, Mas. Seandainya utuh, ini akan menambah koleksi dari megalitik heritage itu sendiri. Ya betul. Warisan zaman batu. Ini kira-kira faktor alam atau tangan-tangan jahil Ini faktor manusianya ini, Mas. manusianya ya? Iya. Bukan alam. Human error. Betul. Dan yang ini mungkin ada bekas-bekas wadahnya sini. Betul. Jadi Memanjang tutupnya ya? tinggal separuh ya. Berarti ini kalau misalkan full bisa sampai di sini ya Pak? Ya betul ini. Panjang juga ini sebenarnya. Nah balik lagi nih. Berarti yang ini posisi yang lebih tinggi ya Pak ya? Iya. Begini kan? Nah ini berarti yang lebih rendah. Ini sudah terbalik, Mas. Oh terbalik? Iya. Oh. Biasanya yang di sini nih. Yang lebih? Yang tinggi. lebih tinggi. Ya. Yang Ya. lebih besar lebih tinggi. Iya. Ini karena posisinya ini sudah mungkin keadaan tanahnya Iya. lebih rendah dari sini dulu. Oh. Jadi ini akan agak masuk sudah, Mas, Betul. ke dalam ini. Berarti tetap posisi sebelah timur, sebelah itu timur. lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih lebar ya. Lebih lebar. Ya. Ini kan sudah ada pecahannya ini. Betul. Sayang sekali ya. Sayang sekali ini, Mas. Monggo yang sebelah sana. Oke, Pak. Lanjut. Ini yang pecah-pecah nih, Mas. Ini bagian atasnya ini. Juga sebagian ada bagian bawahnya ini. Jadi ini Bertupu-tupu ini. sekali lagi cungkupnya ya. Cungkupnya, ya. Cuman udah nggak utuh. Udah utuh lagi nih, Mas. Udah pecah. Ya. Ya. Balik lagi. Sayang sekali. Sayang sekali betul. Padahal ini merupakan aset yang memiliki nilai tinggi dan masuk dalam keajaiban alam yang ada di Bondowoso. Iya, betul. Bahkan kelihatannya ini besar nih, Mas. Ya. Pak, tadi tuh ada yang kecil, ada yang besar. Apakah itu menunjukkan strata sosial orang yang meninggal waktu itu, Pak, atau zaman dulu? Iya, betul, Mas.
ada sebagian juga yang besar, sebagian yang paling banyak itu yang besar, ada juga sebagian kecil. Berarti Betul. yang besar itu strata sosialnya lebih tinggi. Mungkin iya Mas, mungkin ada kemungkinan iya. Karena di sini juga jenis batunya juga ada macam dua Mas. Batu putih, batu hitam kayak ini. Yang seperti yang sebelah sana itu nanti sampai bisa lihat itu warnanya agak putih. Agak putih. Kalau ini termasuk yang agak hitam, ya, berwarna hitam. Ya. Oke. Wih, udah hancur, berkeping-keping. Udah nggak utuh. Sayang banget, sayang. Itu andai kata pemerintah itu tidak telat Mas, insya Allah menangani, insya Allah ini banyak yang utuh Mas. Benar Pak. Wong ini mulai tahun 85 ini sudah ditangani oleh pemerintah. Jadi lokasi megalitikum heritage yang ada di desa Glingseran itu mulai diambil alih atau di take over oleh pemerintah itu tahun 1985. 85. Itu pemerintah pusat, provinsi atau daerah? Itu masuk pemerintah provinsi Mas. Provinsi. Ya? Oke. Lalu untuk pemerintah daerah sendiri seperti dinas? Itu masih belum ada Mas. Sampai sekarang Mbak? Ya, kalau sekarang sudah ada ini, sudah mulai memperhatikan masalah keadaan benda megalitikum ini. Sekarang sudah banyak tenaga-tenaga juru peliharanya yang dari daerah. Oke. Jadi juru peliharanya itu ada 3 macam Mas. Ya, ada yang dari pusat, dari provinsi, juga dari daerah. Jadi kalau yang dari daerah itu dari Disparbudpora. Ya betul. Ya. Oke. Lanjut. Oke, silakan ke sana itu Mas, yang sebelah sana. Kita masuk lagi nih di perkebunan tembakau. Yang ini Mas Ferry, yang lain batunya ini. Yang lainnya batu hitam, kalau yang ini batu putih. Ini agak memanjang ini. Pak Munir, kalau ini sih bukan sekedar agak lain Pak, tapi memang beda. Iya betul. Iya kan? Kalau beberapa batu-batu sarkofagus yang ada di lokasi sini tuh hitam, agak-agak kehitaman, ini putih. Putih. Iya kan? Itu kandungan batunya atau apa Pak yang mempengaruhi warna itu sendiri? Ini memang dari batunya nih Mas. Batunya. Ya? Kalau yang lainnya kan agak hitam ya. Ini batunya memang lain, ini putih nih. Memang dari segi batunya ini. Berarti dari struktur batunya ya? Struktur batunya, betul. Nah ini lagi Pak yang mencuri perhatian saya. Ada sarkofagus, terus tiba-tiba kebelah. Ini kalau nggak salah pohon ya? Pohon nih. Apa nih Pak? Ini pohon plasa, dulunya memang hidup ini. Tinggi? Lama. Ya tinggi. Oh, terus ditebang atau memang karena faktor alam? Ini karena faktor alam, jadi mati dengan sendirinya ini. Mungkin udah tua juga usianya ya Pak? Ya betul, mungkin karena itu. Nah, yang aneh Pak, ini nyambung kan antara ini dengan ini ya? Iya betul. Berarti kalau nggak salah nih, yang ngebelah sarkofagus ini pohon ini bener? Ya betul Mas Ferry, ini. Soalnya ini kan ya, kan memang mungkin ada tumbuhan semacam ini. Ini namanya faktor alam kan ya? Iya. Ya, dipecah karena oleh tumbuhan. Karena tumbuhan itu membesar, akhirnya batu ini ada kemungkinan retak dulu. Habis itu nanti membelah. Terbelah. Karena memang tidak kuat batunya ini. Ini memang besar dulu. Tinggi batunya ini. Pohon plasa ya? Pohon plasa. Ya. Ada kemungkinan sudah ratusan tahun nih pohon. Iya, usianya. Sama lah dengan batu ini ya Pak ya? Ya mungkin. Ratusan tahun yang silam. Oke, menarik. Dari sisi warna, dari tekstur, dan mungkin dari kontur tanahnya juga berbeda dengan sarkofagus yang lainnya. Betul. Dan ada keanehan lagi di sini. Apa tuh Pak? Kalau yang lainnya kan tidak ada semacam ini. Nah, ini yang sebelah sini nih.
Nah, cuman satu. Yang sebelah sini. Nah ini memang sudah mulai dulu ini Mas Ferry. Ini. Oh, kayak ada tambahan. Gitu. Kayak semacam akad-akad gini ya. Iya. Semacam kayak ada pegangan. Pegangan gitu ya? ini. Maksud dan tujuannya itu apa enggak ngerti juga. Sedangkan sarkofagus yang lainnya tidak ada. Tidak ada, mulus. Iya, mulus, rata gitu. Rata ya. gitu ya. Sedangkan ini kayak ada kelebihan. Ada kelebihan ya. Jadi bisa dikatakan atau bisa disimpulkan mungkin dulu dibuat ini ya untuk mengangkat. Jadi pegangan bisa. Pegangan, ya. Tapi kan cuma satu nih, Mas Ferry. Kalau yang sebelah sana enggak ada. Enggak ada. Kenapa kok ini ada? Lah ya itu. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang akurat tentang hal ini. Belum ada. Cuman sering saya tunjukkan kepada pengunjung-pengunjung yang memang mengerti sejarah-sejarah itu ya. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya? Maksud dan tujuannya ini dibuatkan seperti ini tidak tahu. Untuk apa gitu. Untuk apa ya, betul. Dan yang pasti merupakan sebuah keajaiban, Pak. Iya kan? Makanya ada sisi-sisi kelebihannya seperti ini. Iya. Wah, ini kalau misalkan dibuat ini ya sebagai pegangan, Pak. Untuk diangkat begini. Iya, itu. Orangnya harus besar mungkin. Sekalipun badannya gede, kayaknya nggak mungkin, Pak. Nggak tahu kalau manusia zaman purba ya, manusia purba, mungkin gitu loh. Berat ini Pak, batu ini. Iya, batu ini. Ini bukan kue donat, tapi batu ini. Kalau kue gitu, wah, angkat aja tinggal dimakan. Iya, tapi ini cukupnya juga ini, atasnya juga ini cukupnya. Iya. Oke, lanjut. Di sisi sebelah sana. Sebelah utara. Oke. Let's go. Wow, lagi-lagi pecah, terbelah sarkofagusnya. Ini faktor apa nih Pak? Alam atau human error? Ini ada kemungkinan faktor alam. Saking Ya? karena tidak kuatnya yang sebelahnya. Memang sudah bergeser nih Mas. Iya. Anunya apa namanya? Antara wadah dengan cungkupnya. Iya. Ini apa nih Pak? Kok bentuknya? Itu wadahnya itu Mas. Oh. Itu tempatnya mayatnya. Ini. Iya. Oh, jadi mayatnya di sini, ini cungkupnya ya. Cungkupnya. Ini sudah bergeser nih Mas. Ya mungkin karena geseran, terus yang sebelahnya tidak kuat. Jadi akhirnya pecah. Oh gitu. Tapi rata-rata memang yang lebih besar itu di sebelah timur. Yang lebih besar di sebelah? Di sebelah timur. Tetap ya? Tetap ya. Yang paling besar, paling tinggi itu di sisi sebelah timur. Di sisi sebelah timur. Oke. Lanjut. Ke sisi sebelah sini Pak. Ya. Ini juga sama. Sama. Pecah juga ini ya. Pecah. Terbelah. Terbelah. Ya. Dan posisinya juga sama di sisi sebelah timur, lebih tinggi, lebih besar, lebih lebar. Lebih lebar. Ya. Oke. Berarti dulu nih Pak, kalau sebelum ada tanaman-tanaman kayak pohon sengon dan lain sebagainya, ini berarti kelihatan ya? Kelihatan semua Mas. Situs-situs itu. Terutama setelah mau musim
tanam. Kan sebelumnya tanah-tanah ini sudah digarap semua. Kalau yang dari sebelah sana mesti kelihatan ke arah selatan, ke arah barat, kelihatan semua. Sekarang ini terhalang oleh ini, sudah banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan liar kayak seperti ini. Eman juga sekarang. Iya. Oke, lanjut kemana nih Pak? Di sebelah utara ini masih ada tuh ya. Oke. Ini kok beda Pak? Iya, pecah juga ini, jadi depan. Oh ini pecahannya jatuh ke sini, jatuh ke sini. Iya betul. Oh alah. Tapi di sebelah sini enggak ini. Ya betul. Cuman retak ya. Ya, hanya retak sampai ke bawah. Kalau di sisi sebelah sini, ini baru. Udah mulai ini ya, udah mulai pecah, terus jatuh ke bawah. Kalau yang ini Mas, saya tuh tahu pecahnya. Karena ini termasuk barusan nih Mas. Ini pecahnya karena memang dorongan tanah yang di dalam ini naik. Akhirnya pecah. Pernah di sini oleh kami itu dikasih kawat supaya tidak pecah, menunggu apa namanya renovasi yang dari kantor. Maksudnya biar nanti disatukan lagi. Ternyata dah sampai dari situ sudah ada laporan pecah duluan, kawannya tidak kuat. Pecah duluan. Iya. Kalau telur pecah tinggal digoreng ya Pak ya. Betul. Kalau batu pecah sayang sekali gitu. Sayang sekali ya. Padahal ini utuh Mas dulu Mas. Iya. Utuh. Dikasih kawat ini kelilingnya. Pernah dikasih kawat ya. Dikasih besi tapi tidak kuat. Terbawa ini. Iyalah Pak. Iya. Tidak kuat. Batu ini ratusan tahun yang lalu usianya sampai sekarang ya. Iya. Sedangkan kawat bikinan manusia. Iya betul. Sekalipun itu kawat baja, saya rasa nggak kuat, Pak. Iya. Nggak kuat. Maksudnya untuk antisipasi sementara, menunggu nanti tindakan yang dari kantor. Ternyata sebelum ada tindakan sudah pecah duluan ini, jatuh duluan ini. Betul. Batunya ini. Sudah jatuh duluan, akhirnya ya inilah fisiknya atau visualnya. Iya. Kalau kemarinnya bagus nih Mas, masih bagus ini kalau utuh ini. Cuma bentuknya agak lebih kecil sedikit daripada yang lainnya itu. Sama juga ini ada wadahnya di bawah ini. Padahal tempatnya adem gitu ya Pak ya. Iya. Adem, enak. Enak. Terus ada ini, ada situsnya juga gitu loh. Iya. Sayang sekali. Yang ngumpul daerah sini ini sekitar 45 Mas. Dari 70 benda yang ada di situs Kelingseran. Dari 70 benda yang ada yang di daerah sini total 45. Sekitar 45. Tapi bentuknya sama Mas. Sama semua ya. Sama sarkofagus. Semua. Sarkofagus semua. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, Pak Munir, terima kasih atas waktunya. Saya udah ditemenin explore di situs Desa Kelingseran. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa bisa lebih better lagi, lebih baik lagi, lebih peduli lagi untuk melestarikan apa yang ada di Bondowoso, termasuk di Desa Kelingseran itu sendiri. Amin. Aset. Amin Mas. Iya kan? Aset. Aset yang wajib untuk kita jaga sekaligus lestarikan, karena memang ya inilah peninggalan zaman purba yang bisa menjadi kebanggaan buat kita semua. Ya kan Pak? Betul. Oke Pak Munir, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Ferry. Semoga tetap sabar menjadi jupel untuk menjaga sekaligus melestarikan situs-situs yang ada di sini. Oke, siap. Terima kasih. Tetap semangat.
menarik memang, peninggalan zaman purbakala. Pantas saja jika Bondowoso dikenal sebagai kota megalithic heritage. Karena menurut Pak Munir, masih ada banyak peninggalan megalithic heritage yang tersebar di beberapa tempat di Bondowoso. So, tinggal pemerintah dan masyarakatnya untuk memperkenalkan serta melestarikan cagar budaya yang sangat berharga dari nilai historinya ini. Karena Indonesia itu indah, Bondowoso itu keren.